Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Qadarullah kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan di tempat ini sejenak kita akan berbagi. Dan tadi sudah disampaikan pindah kantor nih ya. Pindah kantor. Meninggalkan apa yang biasa. Meninggalkan yang segala ada. Sekarang di tempat ini. Alhamdulillah. Lebih nikmat. Syukur ini hanya ada seadanya seperti ini. Tapi ternyata kebahagiaan itu dapat hadir. Alhamdulillah. Dan itu tentunya ditentukan oleh kecenderungan hati kita. Sebetulnya yang ingin kita obrolkan ini, saya sebelumnya sudah ada obrolan singkat. Ini apa sih, mau ngobrol apa gitu? Mau ngobrol apa gitu? Kalau saya disuruh untuk ngobrol soal bisnis, ada ahlinya. Konstruksi udah ada ahlinya. Nah, ini mah ngobrol bebas aja ya. Ngobrol bebas, tapi tentu tidak sebebas-bebasnya. Ada arah, ada fokus. Terutama kita ngobrol di wilayah akhlak ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini adalah barang, kalau disebutkan seperti itu, adalah barang yang sedang dimunculkan, diperkenalkan, dipertandingkan, ya, dan harus siap dengan segala macam konsekuensi di arena pertarungan dengan ekonomi yang lain. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf ya. Sudah pada tahu mungkin Nabi Yusuf. Di sini ada yang seperti Nabi Yusuf, wajahnya belum aja. Amin, pokoknya amin. Yang nanti akan bertemu dengan Zulaikha. Mungkin kan Kang Arsa mungkin dalam hal ini ya. Amin. Ada tiga namahan teman. Jadi begini, Nabi Yusuf itu kan salah satu di antara seorang putra Nabi Yakub alaihissalam. Dan beliau salah satu di antara putra-putra Nabi Yakub yang disayangi lebih dari saudara-saudara yang lain. Bukan pilih kasih Nabi Yakub, hanya memang Nabi Yakub sudah tahu ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi seorang nabi selanjutnya. Makanya perhatiannya cukup lebih kepada Nabi Yusuf ini. Tapi ternyata ini menjadi bahan cemburu dari saudara-saudaranya yang lain. Bahkan sampai tega apa itu? Menjual. Ya, menjual. Sampai tega untuk membawa Nabi Yusuf di inilah dizolimi, sampai dimasukkan ke dalam sumur, ya, masukkan ke dalam sumur, ya nanti agar supaya apa, antara ayah dan anak ini jadi terpisah, sehingga nanti kasih sayang akan berpindah kepada saudara-saudara yang lain. Setelah itu cerita di dalam Al-Quran surah Yusuf itu ayat 20 kan ada musafir, maksudnya orang yang sedang lewat di perjalanan menimba air, tiba-tiba ketika dieret ada seorang pemuda tampan. Pemuda tampan, dan ketika menemukan itu ia ambil pemuda ini dan disimpan
untuk barang dagangan Nabi Yusuf itu. Ya. Semua untuk barang dagangan. Itu Ya. Dan dia hendak menjualnya. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an itu wa kanu minaz zahidin. Di penghujung ayat surah Yusuf ayat 20. Wa kanu minaz zahidin. Mereka itu yang menemukan Nabi Yusuf, ya. Ketika hendak menjual, mereka sangat menihilkan nilai Nabi Yusuf itu. Menihilkan nilai Nabi Yusuf itu. Makanya disebutkan wa kanu minaz zahidin, mereka itu termasuk orang-orang yang zuhud. Tapi zuhud dalam pengertian bahasa, bukan zuhud dalam pengertian syara nanti. Artinya apa? Zuhud itu menganggap kecil nilai Nabi Yusuf, padahal di hadapan Allah dia adalah akan menerima nubuah, kenabian. Di hadapan orang kafir yang menemukan Nabi Yusuf, ia jual dengan harga yang sedikit karena dianggap nilainya rendah, kecil. Padahal di hadapan Allah sangat tinggi. Wa kanu minaz zahidin. Lalu apa hubungannya dengan apa yang kita akan obrolkan ini? Begini. Dalam menjalankan ekonomi syariah, ekonomi Islam yang sekarang sudah gencar diperkenalkan, kita belajar dari kisah Nabi Yusuf. Pelaku ekonomi Islam harus siap seperti Nabi Yusuf, tinggi di hadapan Allah walaupun direndahkan, dinihilkan oleh manusia yang lain. Kalau orang-orang lain menganggap nihil kepada pelaku ekonomi syariah atau ekonomi Islam, mereka zuhud. Zuhud, tapi zuhud dalam pengertian bahasa. Artinya menihilkan sesuatu, menganggap sedikit sesuatu yang besar padahal itu. Bagi kita yang dianggap kecil seperti halnya Nabi Yusuf aja. Dianggap kecil padahal tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Artinya itu kan jadi motivasi besar. Ternyata benar. Fakta di lapangan, Nabi Yusuf setelah itu menjadi seorang menteri, ya, ketemu Zulaikha. Nah, dan inilah yang menjadi bahan pelajaran kita. Lalu sekarang masuk apa sih zuhud? Kawan-kawan nih kalau dengar kata zuhud apa? Yang yang terbayang, tertangkap, maknanya apa sih? sudah diri ya. Nah, dia mah orangnya zuhud. Apa sih zuhud? Sederhana. Kulen. Oke, ada satu opsi kulen. Kulen bukan yang buat itu. Oh. Ada lagi nggak Pak? Kuper Hah? kurang pergaulan. Kurang berarti menjauhi hiruk pikuk Sosial, ya interaksi dengan lingkungan manusia dan lain sebagainya. Tergaul. Ya. Menyendiri, mengasingkan diri. Nama itu introvert. Bahasa gaul. Ada lagi opsi apa itu zuhud? Nah, Zuhud kalau bahasa Jawa mungkin nerimo. Rimo. nerimo. Seadanya. Nah, Neko ya. Gitu. Ya. Kok betul. Saya Noel. Nyukupkeun mun Sunda mah beureun nyukupkeun kuno aya Nyukupkeun kuno aya. teu maksakeun. Saya nak. Baik. Nah, pengertian zuhud yang tertangkap seperti tadi ini harus diluruskan. Kenapa harus diluruskan? Sebab ini adalah perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga imam hadis yang lain, dan ini dinilai derajatnya hasan. Ada di dalam Al-Jami' As-Shaghir, Bulughul Maram, dan kitab-kitab induk hadis yang lain. Hadisnya adalah izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia ini, yuhibbakallah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad
fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia lain, maka manusia yang lain akan mencintaimu. Ini adalah jawaban Rasul ketika ada orang nanya, Pak. Pertanyaannya adalah, ada beberapa versi dalam hadis itu. Pertanyaannya, ya Rasulullah, tunjukkan kami kepada satu perbuatan yang dengan perbuatan itu akan menghantarkan kami dicintai Allah, dicintai manusia, gitu. Maka dijawab dengan itu. Jawaban Rasul itu, satu, zuhud di dunia supaya Allah cinta. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia selainmu, maka manusia akan cinta kepadamu. Dua. Nah, sekarang zuhud itu apa? Kuuleun, Bukan. mengasingkan diri, menjauhi pergaulan, memilih diri untuk miskin. Kalau begitu, ini mesti jadi bahan perhatian. Zuhud itu maknanya bukan pemiskinan, bukan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Zuhud itu bukan pemiskinan. Tergaul. Nah, Bukan. Kuper. dan ini para ulama yang memperhatikan soal zuhud ini banyak sekali. Imam Ahmad bin Hambal menulis satu kitab khusus, Kitabuz Zuhdi, satu jilid gitu. Imam Ibnu Mubarak, kemudian ke sini Imam Al-Baihaqi, banyak sekali yang menulis tentang zuhud ini. Sehingga cukup kaya literatur tentang zuhud ini. Nah, lalu apa sih atuh zuhud teh yang sebenarnya? Apa tuh? Kalau kita lacak di dalam Al-Qur'an, kata zuhud itu hanya di itu tuh Pak, yang tadi surah Yusuf ayat 20. Tapi itu tidak mengarah ke zuhud secara syar'i. Itu zuhud secara bahasa. Makanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Qur'an, itu menyebutkan zuhud di sana adalah al-qalil. Al-qalil itu sangat sedikit. Jadi orang-orang tadi yang menjual menganggap sangat sedikit nilai Nabi Yusuf. Iya. Ketika mau dijual, ini mah apaan? Itu ketemu di eretan kok sedikit, dijual dengan harga murah. Padahal di hadapan Allah nilainya sangat tinggi. Nah, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi melepaskan keterikatan hati dengan dunia. Makanya suka disandingkan dengan cinta dunia zuhud itu. Jadi zuhud itu adalah sikap hati, ya, yang mengosongkan dari pengaruh dunia. Yang hampir semua orang cinta kepada dunia. Jadi harta di tangan, tapi jangan di hati. Harta silakan di tangan, jangan di hati. Mobil di parkiran. Mobil di parkiran. Nah, jadi zuhud itu bukan berarti melarang kaya raya, bukan melarang kaya raya, tapi supaya kaya raya itu terbawa ke akhirat. Jangan hanya di dunia kaya raya teh. Sebab di dunia mah Rasul mengatakan harta kamu itu cuman apa yang kamu masukkan, apa yang kamu suapkan ke dalam mulut lalu habis gitu ya. Lalu apa yang kamu pakai di badan lalu lusuh. Yang akan awet sampai ke akhirat yang mana? Itu tuh yang disisihkan. Yang disisihkan untuk kebaikan, sedekah, zakat, dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi zuhud itu justru ingin merawat kekayaan di dunia supaya jadi kendaraan ke akhirat gitu. Jadi silakan kaya raya, sebab yang harus disejahterakan paling tidak kan tiga yang ini jadi pokok ini. Satu, sejahterakan diri sendiri.
agar bisa maksimal ibadah. Kedua, sejahterakan yang di bawah tanggungan kita, yaitu keluarga. Yang ketiga, supaya lebih manfaatnya sejahterakan orang lain. Nah, ketiga ini dipenuhi, nah berarti sudah tinggal bagaimana ini terbawa ke akhirat. Jangan habis di dunia saja. Soalnya Pak, semua akan habis. Duit bagaimana banyaknya di rekening, di mana habis nggak? Habis, apalagi tidak kuat menahan keinginan. Kita juga bakal habis. Umur juga habisnya. Iya. Umur habis. Kerja ada habisnya nggak? Ada masa kerja tuh gitu. Semuanya fana. Tidak akan ada yang menjadi milik kita yang abadi. Lalu kapan milik kita yang abadi sesungguhnya? Nanti. Tapi yang nanti itu nggak bakalan ada kalau tidak dibangun di sini. Ya. Nah, agar terbangun di sana, bangun dulu mulai dari sekarang di sini. Kayak di dunia, nanti kayak di akhirat. Nah, itu sikap zuhud itu seperti itu. Dan ini penting untuk laju ekonomi syariah. Jangan sampai ekonomi syariah hanya jadi merek semata, hanya jadi bahan bisnis pure semata, gara-gara untuk kepentingan untuk kepentingan keuntungan semata, dan sedang tren syariah, lalu kita ikut-ikutan. Udahlah, bungkus aja pakai syariah. Kira-kira zuhud bukan ini? Bukan. Jahat itu. Jahat. Benar, Pak. Zuhud Bukan Jahat. Musuhnya zero. ada nggak yang seperti itu? pakai zat. Ada kan yang membungkus Banyak tuh. nggak murni. Oknum. Ya, oknum, nggak murni. Pakai zat itu. Zuhud. Yang murni itu adalah benar-benar ini kita ini judulnya adalah supaya apa yang kita lakukan terbawa ke akhirat. Bisnis properti syariah. Gimana supaya ini terbawa ke akhirat? Maka dari sisi fikih, hukum itu sudah ditata dengan baik. Ini hukum-hukumnya. Tapi ingat, ada sesuatu di balik hukum. Nggak cukup hanya hukum yang formalitas, yang normatif. Ada satu lagi, Pak, yaitu akhlak. Akhlak. Meli. Nah, Meli. ada. Itu tadi. Coba aja kalau nggak pakai akhlak begini. Nggak pakai akhlak. Nggak pakai akhlak itu, ini lawan dari zuhud. Lawan dari zuhud itu adalah al-hirsu wat toma. Rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Ini lawan dari zuhud. Rakus dan tamak itu kan ingin memiliki sesuatu di luar kebutuhan demi mencapai keinginan, dan keinginannya adalah hawa nafsu yang menjadi ini. Tapi tidak jangkau. Nah, gitu. Sehingga sesuatu yang haram pun bisa halal. Nafsu. Cara yang batil pun bisa ditempuh. Demi apa? Demi untuk memenuhi keinginannya. Dan ini nanti ada di ini, Pak. Kita bisa lihat pelaku ekonomi yang tanpa akhlak itu tidak mengindahkan tidak lagi mengindahkan ini adalah milik orang demi untuk kepentingan dirinya, ia bisa cabut. Dan kawan-kawan juga di sini mungkin mafhum bersama kenapa terjadi peperangan di sana sini. Apa kira-kira yang menjadi Penyakit. Pemicu ya. yang menjadi pemicunya? Biasanya ketamakan loh. Ingin menguasai kan gitu. Ingin menguasai yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Freeport tuh. Lalu ditempuhlah cara yang batil. Freeport. Tapi kalau orang zuhud, pelaku ekonomi yang zuhud enggak.
Kalau saya ambil, nah bagaimana ini? Kalau saya ambil, berarti saya mengambil sesuatu yang bukan haknya, berarti itu haram, dan itu malah tidak akan membawa saya kepada akhirat. Nah, itu nah, supaya tidak ini saya potong aja, bebas mau TikTok ya ditambahkan atau tanya ada jawab. yang langsung bertanya, silahkan potong aja, Lanjut. santai Lanjut. supaya tidak mono. Ayo, Bang. Lanjut, Bang. Main lanjut ya. Sulit mainnya tapi. Ada rumusan yang sangat bagus menurut saya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau merumuskan zuhud itu adalah tarku malayan fa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat di akhirat. Nah, itu zuhud. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk di akhirat. Nah, sebaliknya adalah waro. Bukan sebaliknya. Ada lagi waro. Waro itu adalah meninggalkan tarku mala doror fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang bukan malah meninggalkan sesuatu yang ada madarat untuk di akhirat, ada bahaya. Kira-kira tinggi mana, Pak? Tinggi mana? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk di akhirat, dengan meninggalkan sesuatu yang ada bahaya untuk di akhirat. Mana yang lebih tinggi? Zuhud apa waro? Ayo, agak mikir sekarang. Bahaya sama Zuhud. Kalau zuhud, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya tinggal. ditinggalkan demi untuk akhirat. Kalau waro, dilihat ada bahayanya, ditinggalkan sebab ini akan bahaya di akhirat. Mana sebetulnya yang lebih tinggi? Waro. Waro apa zuhud? Waro. Hah? Waro lebih berbahaya ya. Waro. Udah pasti nggak ada manfaat ya. Nah, boleh berpendapat, silakan. Tidak tertutup. Jadi lebih baik menghindari bahaya atau lebih baik sebetulnya ini ada sesuatu hal ini teh boleh sih kita lakukan, tapi menurut saya itu nggak ada manfaat di akhirat, saya tinggalkan. Mana sebetulnya yang lebih tinggi? Ayo. Ini bicara tingkatan ya, bukan positif negatif. Bukan. Berarti ini positif semua. Positif semua dua-duanya. Awas, hati-hati. Ini jelas ini yang ini sudah terseleksi di antara semua perkara ini berbahaya. Ini berbahaya, ada madaratnya. Itu level muslim Nggak mau. apa? Itu ada namanya. Nggak mau saya tinggalkan ini. Tapi kalau yang ini, Pak, udah diseleksi semuanya, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nggak ada bahaya, nggak ada bahaya. Tapi saya pertimbangkan kembali, manfaat nggak buat saya? Nggak ada manfaat ternyata, tinggal. Mana yang lebih tinggi? Ihsan. Yang lebih tinggi adalah yang zuhud. Ada level imannya. Meskipun terlihat ini boleh halal. Ya. Tapi tidak semua yang halal bisa mendatangkan manfaat dalam satu waktu. Iya. Lalu ia tinggalkan. Ya, makan boleh. Satu ini ada yang Boleh ya, lain makan. ini biasanya. Ya. Kalau terus-terusan makan, Sini ya. Kamu ditinggalkan. Iya. Jadi segala sesuatu yang ada manfaatnya pun itu berani ia tinggalkan demi untuk manfaat ya. Ayam zuhud. Ayam yang dua, satu aja. Gitu. tadinya mau 4. Ya, ayam 2 Soalnya ada nasi kan 1 bungkus. tipis ya Pak. Dan sekarang saya ini dulu. Kang, kalau istri kita milik siapa?
kepada orang yang sudah beristri ya. Pertanyaannya, Mulai ngarah nih. istri kita milik siapa? Bang, istri yang mana? Ayo gawat emang kalau tanya mah bingung dia. Ada banyak coy. Tapi nanti kebagian juga yang beristri. Punya istri. Istri kita milik siapa? Mereka mengakadkan, Ya. mengakadkan. Ya kita akad Cepet. secara ini. Heeh. Berarti milik yang mengakadkan siapa itu? Suami. Langsung spesifik milik suami. Iya. Iya. Kan geningan. Ini siapa? Istri saya tuh udah diakui. Eta geningan. Istri saya teh kan itu teh ada kata yang terselip istri milik saya kan. Iya. Ya. Bener nggak? Benar. Anak milik siapa? Anak saya. Tuh anak saya juga. Tuanya saya ini. Anak saya. Orang tua akang masing-masing milik siapa? Ayah ibu. Ayah saya. Ayah saya, ibu Saya. saya. Ya. Sama terus ya. Mobil saya gitu. Bukan itu. Bukan. Itu mah pacar. Kalau diakui ini milik saya, milik saya ini, berarti bebas dong. Karena milik saya, Aku sadaya nah. bebas nggak? Mau diapa-apain juga bebas tidak? Bebas. Ini juga Saya. pohon saya ini. Milik saya. Milik saya. Kan gitu? Milik saya. Oh, semua. Nah, Aman. Betul. supaya tidak jadi milik saya, Ke sini. Yang ini. ini Ke sini. kita pakai surah Al-Baqarah di bagian-bagian terakhir ini. Buyut. Lillahi ma fis samawati wa ma milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau pakai ayat ini milik siapa? Ayo. Nah, milik Allah. Oh ya. Milik Allah ya. Betul. Istri kita milik Allah, Betul. anak kita milik Allah, kedua orang tua kita milik Allah. Betul. Milik Allah. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Tapi boleh nggak? Ini istri saya, ini anak saya, ini orang tua saya. Boleh? Boleh. Boleh karena tasarrufnya, kepemilikannya sudah Allah legalkan Iya. Iya. dengan adanya akad itu. Sok, cuman inget pinjaman itu teh. Pinjaman. Soalnya titipan kita. Tah, eta aduh. Coba baca. Sekarang titipan itu. Titipan amanah Pak ya? Ya. Berarti istri kita amanah Allah, anak kita amanah Allah, orang tua kita amanah. Karena amanah kita sadar itu amanah, harus digimanain? Bebas nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kepemilikannya nggak mutlak. Iya. Betul. Harus jaga. Ya, amanah gitu. Jadi nggak bisa istri saya mana saya aja lah. Gitu. Kumaha urang we. Kumaha urang we. Gitu. Nah, bagaimana perlakuannya kepada istri, anak, harta benda dan lain sebagainya? Bagaimana? Kalau merasa ini adalah amanah Allah, Allah. berarti Pak, supaya amanah-amanah tersebut dapat kita laksanakan dengan baik, kita harus sadar dulu istri kita itu amanah Allah. Kalau amanah kita, Ya. Jaga baik-baik. dan kita memperlakukan kepada istri kita, anak kita, harta kita dan sejumlah yang kita miliki itu berarti karena sadar ada perintah. Ada nggak perintahnya? Ada. Bagaimana memperlakukan istri, Ya. bagaimana mendidik anak, Ya. bagaimana ke kedua orang tua, lengkap nggak perintahnya? Lengkap. Karena sadar diri ada perintah, berarti sudah jadi kewajiban Allah mengalirkan pahala ke kita. Iya. Kenapa? Bos pabrik nih yang memiliki pabrik, oh ini. Bukan. Bos pabrik jadi kewajiban Calon. kepada karyawan memberikan gaji. Kenapa? Kenapa itu? Bonus. Karena segala sesuatu di pabrik dijalankan dengan baik oleh karyawan. Betul. Dikasih lah. Sesuai Pak. aturan. Sekarang Allah titipkan amanah ke kita. Oleh kita diperlakukan dengan baik. Ya. Wajar nggak kalau datang pahala dari Allah? Wajar. Wajar. Tapi kalau kepemilikan mutlak kita diakui, ya, bukan kewajiban Allah memberikan pahala. Masa bukan karyawan dikasih gaji? Kan gitu. Iya. Di luar karyawan bukan gaji, Iya. mungkin sesuatu yang lain kan. Tip.
jadilah ibadah, Mas. Ya. Jadi sekarang mah ngurus istri teh ibadah. Iya. Kalau ngurus istri itu ibadah, Tiga jenis itu berarti saya ngeliat. kebaikan punya istri teh. Iya. Kebaikan. Kalau ingin tambah-tambah kebaikannya, maka tambahlah Istrinya. Coba mah. Sama mantan ya? Gitu. Oh biasa. Iya. Jadi kesananya. Hiji teh di aku, Mang. Hiji teh di aku, 2 sunah. Oh. Atoh gimana? Hiji teh di aku, 2 sunah. Kitu atuh Bang balikeun. Jadi sekarang mah, aduh istri teh amanah berarti harus saya perlakukan dengan baik. Anak amanah harus saya perlakukan dengan baik. Betul. Begitupun ini ekonomi. Pahala menanti. Tidak tergiurkah dengan pahala? Ekonomi harus kita jaga dengan baik karena itu amanah dari Allah. Buktinya amanah dari Allah itu ada perintah. Iya. Kalau bebas milik kita ekonomi, aku mah urang we. Iya. Tapi kan ada perintahnya. Ini muamalah kegiatan harus bagaimana? Iya. Harus saling ridho, ya. Adanya keuntungan kedua belah pihak. Kalau rugi bagaimana? Semuanya kan sudah diatur secara lengkap. Nah kalau itu berarti amanah, perintah juklak juknisnya ada, dijalankan oleh kita, pahala mengalir. Iya. Tuh, betul. Intinya seperti itu. Dan itulah zuhud. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu kita lebih mementingkan segala sesuatu yang kita jalankan ini demi untuk terbawa ke akhirat, bukan hanya di dunia. Kalau semata-mata keuntungan, pure keuntungan, nggak usah pakai, nggak usah kan? Iya. Tapi apa yang kita punya habis, Iya. begitu habis nyawanya ya udah habis. Jadi warisan paling ya. Iya. Sudah jadi warisan juga tidak akan lama Iya. jadi rebutan atau malah dijual misalnya. Iya. Betul. Istri juga sama. Banyak. Nah itulah zuhud. Coba kita berbagi. Ya. Zuhud ini. Penting nggak kira-kira sikap zuhud dalam ekonomi, menjalankan ekonomi syariah? Penting. Sangat penting. Nggak punya sikap zuhud tapi rakus dan tamak, meskipun pelaku ekonomi syariah itu bisa hancur. Karena motifnya ini pendorongnya. Iya. Betul. Pendorongnya bukan menjalankan amanah, pendorongnya keuntungan. Iya. Gitu. Kalau zuhud mah bukan begitu. Zuhud mah aduh ini tuh harus ke bawah ke akhirat. Itu Mang seru aja Mang. Jadi, tidak semata-mata keuntungan, tapi keuntungan memang harus Iya perlu. Harus 3. tapi bukan sesuatu yang Mutlak. sangat utama. Utama. Sangat utama itu adalah bonusnya. Dan itu sebetulnya tidak harus diharap-harap juga nanti akan dengan sendirinya kan. Iya. Masa Allah memberikan sebuah sistem merugikan buat kita, kan gitu ini. Iya. Justru menguntungkan. Tapi persoalan nanti untungnya kapan? Nah ini kan seiring berjalannya waktu. Sabar. Itu kira-kira Mang Rudi yang saya ingin Alhamdulillah. Kobil tuh Sering-sering kayak gini lah. di zuhud. Sering sini. Bisa tempat. Bisa aja. Itu Abdurrahman bin Auf juga di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan beliau termasuk jajaran orang-orang yang zuhud. Padahal beliau kan Kayak si tangan emas di ininya juga. apa Apa aja saja barang yang ia Iya. pegang istilahnya Iya. bisa jadi uang. keuntungan. Abdurrahman bin Auf. Tapi kezuhudannya terlihat di mana? Pada saat lewat rombongan Abdurrahman bin Auf, ya, terdengar itu oleh Sayyidah Aisyah, terdengar rombongannya membawa segala macam inilah harta Dagangan. benda. Lalu disampaikanlah sabda Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf
nanti pada saat masuk surga akan masuk Dihisap. dengan cara merangkak. Hmm. Merangkak. Saking apa itu? Merangkak itu. Saking banyaknya harta. Banyaknya yang dibawa gitu. Iya. Sehingga banyak gitu yang dibawa ini. Sehingga merangkak. Mendengar itu karena dia orang zuhud. Iya. Semua Pak yang waktu itu di ini di Bagikan. itulah orang zuhud. Jadi apa yang ada di tangan tidak melekat di hati. Iya. Dibagikan pun Ikhlas. Ikhlas. Santai. dengan mudah gitu. Mudah. Dengan mudah. Coba kalau yang melekat hatinya ke sana. Ikhlas. Pemikiran. Ikhlas. Mikirnya lama. Jangan nunggu. Jangan astagfirullah. Median Kamu tuh pagi nanti dikasih. Astagfirullah. Karena apa? Ya bodoh Rahman bin jangan. Auf itu zuhudnya sudah mendarah daging dalam diri. Dia sudah Level 5. sudah jadi akhlak. Level 5. Sudah jadi akhlak. PPKM. Sekarang itu agak ini ya.